Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita hari ini akan coba membahas dan membedah sebenarnya AI itu merugikan SEO atau jangan-jangan itu peluang untuk SEO di tahun 2025 ini atau di tahun-tahun yang akan datang. Kita akan bedah di video ini. Oke teman-teman sekalian, ya AI semakin lama semakin merajalela dan di mana-mana sudah ada. Bahkan sekarang sudah ada VO3 ya, sampai kita bingung ya membedakan mana video asli, mana video AI. Ya, kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pergerakan AI begitu cepat. Bahkan konten kreator juga sangat sudah mulai menjadi ancaman AI ini. Ya, dan juga sebagai penulis saya sering banget ditanya tentang gimana Mas Didik ya, konten kreator video sudah mulai menjadi ancaman nih. Apakah konten kreator untuk tulisan website juga menjadi ancaman ya dari AI ini tersebut? Kita akan bedah teman-teman sekalian, apakah benar AI ini akan bisa merugikan SEO atau jangan-jangan AI ini bisa menjadi peluang untuk SEO kita di tahun yang akan datang. Kita akan bedah dulu untuk yang pertama ya, yaitu ancaman untuk SEO AI itu seperti apa? AI itu ancaman untuk website SEO kita dan justru menjadi rusak SEO kita itu kalau teman-teman sekalian AI-nya itu yang pertama adalah hasilnya ya duplikat kontennya banyak. Teman-teman coba aja cek di ChatGPT dan lain sebagainya ya, teman-teman minta pakai prompt yang teman-teman buat boleh. Makanya teman-teman yang sudah belajar prompt ya, bikin prompt sendiri, tidak share di mana-mana sehingga teman-teman punya karakter prompt yang tidak diikuti oleh orang lain nih. Oke, promptnya sudah jadi. Kemudian hasil promptnya teman-teman lihat ya di Small SEO Tools Plagiarism Checker, beli yang pro, nanti lihat berapa persen ya duplikat kontennya. Kalau banyak berarti belum berhasil itu. Berarti konten AI teman-teman sekalian justru akan menjadi perusak SEO di website teman-teman sekalian. Kenapa? Karena duplikat kontennya banyak. Duplikat konten itu merusak struktur SEO teman-teman sekalian, struktur website teman-teman sekalian, sehingga Google nggak suka tuh nanti. Itu tuh konten AI. Ya, duplikat kontennya banyak, merusak SEO kita. Ya, sebagai ancaman SEO kita, benar. Makanya orang yang belajar AI nggak ngerti kaidah SEO, rusaklah struktur SEO websitenya. Bukannya makin naik, peringkat SEO-nya bukan makin naik, lalu lintas trafficnya makin hancur lebur, lalu lintas trafficnya. Maka itu menjadi ancaman. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah kalau teman-teman buka di ChatGPT, gitu kan, dari AI. Apakah hasilnya terlalu umum? Kalau terlalu umum, ya berarti mirip dengan konten-konten yang lain. Itu justru menjadi ancaman SEO teman-teman sekalian, rusak SEO-nya. Makanya kalau teman-teman punya hasil dari AI, lihat di sini. Sama enggak? Kalau saya bikin prompt yang lain, hasilnya mirip-mirip enggak? Terlalu umum enggak kalimat AI ini? Kalau terlalu umum kalimat AI ini dan mirip dengan konten-konten yang lain, rusaklah SEO kita. Nah, itu yang kedua tuh. Makanya sebagai ancaman SEO AI itu duplikat konten. Yang kedua adalah kontennya terlalu umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, AI biasanya ya, kalau kita meminta prompt yang menyebutkan nama brand orang lain, kadang dia memberikan ya fakta-fakta yang palsu. Itu hati-hati teman-teman sekalian. Ya, makanya kalau saya setiap kali menggunakan ChatGPT saya bilang menyebutkan nama brand orang lain enggak? Kalau menyebutkan nama brand orang lain coba diperiksa lagi karena hati-hati bisa kena somasi kita. Ya, karena menyebutkan nama brand orang lain dan informasinya tidak benar, tidak valid, kita bisa disomasi dan itu berbahaya dan beresiko untuk bisnis kita. Makanya jangan sampai kita ya memasukkan informasi palsu hasil dari AI tanpa kita periksa lagi. Maka kita perlu editor nih. Kalau enggak, ya hasilnya akan merusak SEO kita, justru menjadi ancaman SEO kita. Ya, tuh ancaman SEO kita. Walaupun sebenarnya ya Google mengatakan Google itu yang paling suka adalah konten yang berkualitas. Google nggak peduli kita ngambil sumber dari mana, yang penting jelas, yang penting bisa dipertanggungjawabkan, berkualitas, monggo teman-teman sekalian mau dari AI dan lain sebagainya. Oke, itu ya, itu ancaman dari SEO, justru peringkat kita turun, Google nggak percaya lagi sama kita, ya Google memberikan rekomendasi dari website kompetitor untuk naik, website kita tidak direkomendasikan lagi untuk berada di posisi yang baik. Itu ancaman untuk SEO
website kita. Nah, sekarang kita bahas bagaimana peluangnya terhadap SEO. Ada nggak Mas Didik? Ada. Makanya saya kadang kalau misalnya penulis, kalau saya ditanya, mana Mas Didik lebih senang pakai AI atau tidak? Ya mungkin gunakan AI sebagai memberi judul dan lain sebagainya, tapi tidak semuanya gitu. Ya makanya penulis-penulis saya suruh tidak boleh menggunakan AI. Nah, emang harus ide sendiri gitu kan. Oke, sekarang peluang AI dengan SEO website kita. Peluangnya yang pertama adalah kalau kita hasil dari AI tersebut, dari ChatGPT tersebut, kita draftkan dulu. Kemudian kita edit lagi. Kita masukkan berdasarkan pengalaman kita yang tidak bisa. AI yang mengambil pengalaman kita. Jadi kita buat versi pengalaman kita. Kita bikin lebih tajam lagi, lebih teknis lagi. Ya, maka itu akan menjadi pendukung SEO teman-teman sekalian. Maka ya, yang pertama masukkan draft dulu, diedit, masukkan pengalaman pribadi kita, ya, bikin konten kita lebih tajam lagi, itu justru mendukung SEO teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan konten kita terhindar dari duplikat tadi tuh. Makanya kalau sudah masukin pengalaman pribadi, masukin tulisan-tulisan yang lebih tajam, dan sampai hilang duplikat kontennya, bagus untuk SEO teman-teman sekalian. Sampai 0 duplikat kontennya, bagus. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau kontennya lebih relevan lagi, ya, kontennya dan semua murni, tidak ada fakta-fakta yang dipalsukan dan semua relevan, ya, originalitasnya dapat, kualitas kontennya dapat, aman untuk SEO teman-teman sekalian, justru menjadi pendukung SEO teman-teman sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau konten teman-teman sekalian dimasukkan kaidah-kaidah SEO di dalamnya, judulnya, H1, H2, H3, diedit lagi, internal linknya, panjang kontennya, kualitas kontennya, tidak duplikat konten lagi, ya, internal linknya, outbound linknya, ada sumbernya, dan fotonya tidak ngambil dari Google dan lain sebagainya, ya, maka itu sebagai penentu, ya, justru sebagai penyelaman SEO teman-teman sekalian. Makanya AI ini bisa jadi bumerang, ya, untuk SEO. AI juga bisa sebagai penyelaman untuk SEO. Tapi sebagai bumerang itu kalau teman-teman jadikan sebagai sesuatu yang nggak jelas, ya. Sebagai, ya, yang bumerang, apalagi kalau teman-teman gunakan spam dari AI itu banyak tool spam yang dari AI. Saya lihat langsung banyak teman-teman. Ya, dia langsung menjadwalkan ribuan konten. Ya, dan itu kontennya nggak ada yang berkualitas menurut saya. Kenapa? Ingat teman-teman sekalian, tujuan kita bikin konten itu adalah gimana caranya pembaca kita menikmati konten yang kita bangun. Gimana caranya pembaca itu mendapatkan informasi yang jelas dan benar dari konten yang teman-teman bangun. Makanya sebaik-baik konten, catat nih ya, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Maka kalau ada orang nanya di search engine, website kita muncul, dan website kita memberikan pembahasan yang detail dan jelas dan beda, justru akan direkomendasikan oleh Google, akan berada di posisi yang terbaik. Makanya teman-teman cek lagi 10 besar. Di 10 besar itu kayak gimana sih karakter-karakter orang-orang ketika nulis? Ikutin polanya. Ya, kalau polanya ada angka di depannya, 23 oleh-oleh dan lain sebagainya, 20 oleh-oleh, ikutin polanya. Jangan maunya kita, tapi maunya apa yang Google suka. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi AI bisa menjadi ancaman, justru AI bisa menjadi peluang kalau teman-teman tahu cara mengutipnya, tahu cara mengeditnya, tahu cara memperlakukannya. Kita ikutin apa yang disukai oleh Google terhadap AI. Walaupun Google tahu ini sebenarnya tulisan AI itu tidak. Karena Google juga bisa melihat dan mendeteksi teman-teman. Oke, saya rasa begitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya. Silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.